Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Ketika Nabi Muhammad berhasil memenangkan perang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kebangkitan umat Islam di hari Ramadan, kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kebangkitan. Kebangkitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebangunan menjadi sadar. Sama halnya dengan peristiwa kebangkitan nasional, di mana kita bisa mengartikan kebangkitan nasional sebagai bangkitnya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang melawan dan mengusir penjajah yang merenggut hak asasi manusia. Sementara itu, menyinggung soal kebangkitan umat Islam di bulan Ramadan, ingatan saya melayang pada satu peristiwa haru bernama Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah ini tidak seperti penjajahan yang dilakukan oleh Hindia Belanda maupun Jepang. Penaklukan di sini berarti Nabi Muhammad telah menaklukkan hati para kaum kafir Quraisy yang dulu membenci, mengintimidasi, memfitnah, dan memperlakukan dengan kasar Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Memori kelam itu terus merangkak di otak para sahabat, tetapi Nabi Muhammad memilih memaafkan mereka semua. Bagaimana masyarakat kafir Quraisy dulu merenggut hak asasi manusia yang sejatinya sudah dimiliki oleh manusia sejak Adam turun ke muka bumi ini. Nabi Muhammad dilarang menyampaikan risalah ilahi oleh para kaum kafir Quraisy Mekah. Dan waktu berlanjut hingga akhirnya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya berhasil menaklukkan Mekah dengan hati gembira. Saudara daring yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penaklukan hati ini kita bisa flashback sedikit, di mana sebelum peristiwa penaklukan Mekah, paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh oleh Wahsy yang disuruh oleh Hindun binti Utbah. Ketika paman Nabi Muhammad dibunuh, Hindun merobek dadanya, kemudian menyantap hatinya mentah-mentah dan lalu meludahnya. Tentu saja Rasulullah terluka karena Hamzah adalah paman tercinta Rasulullah. Namun di peristiwa Fathul Mekah, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menjamin keamanan seluruh penduduk Mekah, dan Rasulullah memaafkan dan tidak menyimpan satu sekecil apapun dendam itu. Makna Fathul Mekah yang terjadi di bulan Ramadan bisa kita artikan bagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah, sejarah Nabi secara utuh, untuk mengingat kembali bagaimana pesan-pesan perdamaian yang Rasulullah bawa sejak zaman dulu kala. Ini bisa sebagai salah satu upaya kita untuk menepis kekeliruan yang selama ini mungkin dirasakan. Seperti misalkan kekeliruan bahwa Islam ditegakkan melalui jalur pedang dan melalui darah. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, dari 23 masa risalah Nabi Muhammad atau sekitar 8.000 hari kenabian Nabi Muhammad, Nabi hanya mengayunkan pedang selama 13 jam. Dan masa menghadapi lawannya hanya 75 hari. Itu pun dilakukan sebagai benteng defensif atau upaya untuk mempertahankan diri karena Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dan sisanya 7.925 hari ini jarang dibicarakan oleh sejarah-sejarawan. Padahal di masa yang ini Nabi Muhammad
terus menebarkan benih-benih perdamaian dan cinta sesama. Perang yang terjadi selama sebentar itu merupakan perang insidental, di mana sebagai bentuk pertahanan diri dari ancaman yang nyata dari kaum kafir Quraisy. Itu pun ketika masa-masa perang, Rasulullah selalu mengutamakan aspek-aspek kemanusiaan yang luhur. Seperti misalkan ketika Nabi Muhammad berhasil memenangkan perang dan ada tawanan perang di sisi umat muslim, Nabi Muhammad memperlakukan tawanan perang dengan sebaik-baiknya. Bahkan borgol-borgol yang mengikat para kaum kafir Quraisy itu dilonggarkan. Mereka diberi makanan yang layak. Dan para sahabat kadang mempertanyakan, kenapa Rasulullah mau memaafkan orang-orang yang telah melukainya? Dan Rasulullah tetap tidak menyimpan secuil pun dendam kepada kaum kafir Quraisy. Dan ketika perang pun Nabi Muhammad melarang umat muslim untuk menyerang atau melukai anak-anak, perempuan, dan bahkan dilarang menebang pohon maupun merusak alam sekitar. Kebangkitan kedua bagi umat Islam adalah bagaimana kita meneladani sikap Rasulullah. Karena kebangkitan umat Islam tidak dilihat dari seberapa banyak pemeluk umat Islam di muka bumi ini, melainkan bagaimana umat Islam dapat menonjolkan akhlak mulianya, bagaimana umat Islam bisa melaksanakan tugas yang dulu diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah yang berbunyi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang berarti sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di sini bisa dipertegas lagi dengan sebuah surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Menyempurnakan kemuliaan akhlak dan rahmat bagi semesta alam adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Definisi alam semesta di sini bukan hanya manusia yang beriman, tetapi juga manusia yang tidak beriman dan juga alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam lingkungan sekitar kita. Di bulan Ramadan ini, mari kita mengintrospeksi diri dengan mempelajari kembali sirah nabawiyah dan melihat kembali bahwa akhlak adalah yang diutamakan, dan bagaimana kita bisa menjadi agen rahmat bagi semesta alam, bukan hanya rahmat bagi sesamanya saja. Sekian kuliah 7 menit dari saya tentang kebangkitan umat Islam di hari Ramadan. Semoga umat Islam di seluruh dunia bisa bersatu dan saling menjaga solidaritas untuk melawan dan mengusir kebatilan. Karena kebatilan itu datangnya bukan dari luar, tapi dari hati kita. Semoga di bulan yang suci ini hati kita ikut menjadi suci dan kita bisa menebar perdamaian dan kebaikan kepada sesama manusia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.